Baiklah, selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk membawakan renungan singkat di 24/7 United Prayer ini. Saya akan share screen presentasi yang sudah saya siapkan. Oke, baiklah. Jadi tema daripada renungan sepanjang 1 minggu ini saya ambil dari ayatnya 1 Samuel 7 ayat 12. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Ebenezer, hitherto had the Lord helped us. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi di dalam kita melihat kehidupan kita, seringkali kita perlu untuk mengetahui titik-titik di mana Allah sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, khususnya di yang zaman Perjanjian Lama, Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka seringkali mengalami suatu pengalaman bersama dengan Allah di suatu tempat, ya mungkin seperti Abraham menerima panggilan Allah, disuruh pergi ke suatu tempat. Lalu kemudian Ishak juga berjalan bersama Allah, pergi ke suatu tempat. Begitu juga dengan Yakub bertemu dengan Allah di suatu tempat, dan seringkali di tempat-tempat itu untuk mengingatkan mereka akan pengalaman rohani mereka bersama dengan Allah, mereka mendirikan suatu mesbah atau suatu tugu untuk mengingat, oh ya, Allah ini sudah menolong saya sampai di sini, dan inilah menjadi suatu pengingat bagi mereka. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kerohanian kita tentunya, apakah kita juga memiliki saat-saat khusus atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa khusus yang bisa kita jadikan sebagai tanda kutip tugu peringatan rohani kita. Sehingga kita melihat ke belakang, kita akan tahu, oh ya, Tuhan sudah menolong kita sampai sejauh ini. Ada satu, bukan kutipan Roh Nubuat atau Alkitab, tapi di sini dikatakan, if you do not know where you come from, then you don't know where you are. And if you don't know where you are, then you don't know where you are going. And if you don't know where you are going, you're probably going wrong. Kalau diterjemahkan secara langsungnya adalah, kalau Anda tidak tahu dari mana Anda datang, maka Anda tidak tahu di mana sekarang Anda berada. Dan jika Anda tidak tahu di mana sekarang Anda berada, maka Anda tidak tahu kemana Anda sedang berjalan. Dan jika Anda tidak tahu kemana Anda sedang berjalan, maka kemungkinan tempatnya itulah tempat yang salah. Jadi di sini saya mau membagikan satu ayat lagi dan mungkin satu pengalaman tentang salah satu titik di mana saya bisa melihat, oh inilah di mana saya memiliki suatu pengalaman rohani dengan Tuhan. Titik itu adalah ketika saya dibaptis. Jadi saya dibaptis waktu umur 12, waktu kelas 6 SD. Saya ingat sekali karena itu dibaptis sebelum waktunya Eptanas kalau zaman dahulu ya. Kenapa saya teringat ini dan saya mengatakan ini adalah satu pengalaman rohani? Karena ini adalah satu kejadian di mana ketika itu saya benar-benar merasakan atau mengingat bahwa oh ini adalah saat di mana saya memulai perjalanan saya dengan Tuhan, ya kan? Jadi sebagai seorang anak, sebagai seorang muda pada saat itu ya, saya ingat bahwa saya selalu senang untuk dibawa oleh mama saya ke KKR, ke pertemuan-pertemuan rohani. Jadi kami 4 bersaudara yang sering ikut dengan mama setiap kali ada KKR, KKR gereja, KKR wilayah, atau KKR akbar, itu biasanya ya biasanya kami selalu diajak semua ya, tapi biasanya yang sering untuk selalu ikut bersama itu saya. Saya di sana merasakan, saya di sini melihat ketika berdoa juga banyak ibu-ibu, orang tua, khususnya ibu-ibu yang mendoakan, oh anak-anaknya begini, anaknya begini. Saya membagikan satu ayat lagi yang kita juga sudah cukup kenal di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi dari pengalaman saya, satu hal yang saya ingat semasa kecil saya yang bisa menjadi satu tugu rohani saya adalah betapa seringnya saya mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang mama saya bawa di dalam saya bertumbuh. Itu memberikan kepada saya suatu dasar, oke, bahwa ada loh ini suatu kegiatan yang bisa saya ikuti, di mana saya bisa mengenal Allah, di mana di situ saya bisa mendengar kebenaran, di mana saya di situ bisa mengetahui lebih banyak lagi mengenai Alkitab. Lalu kemudian mama saya bukan hanya rindu untuk saya ikut KKR, tapi ia juga sebagai orang tua yang baik suka mengadakan penunggu pagi dan penunggu petang. Mama saya juga orang yang bekerja, jadi selalu sibuk kerja, tapi dia selalu mencoba untuk menyiapkan, menyempatkan diri untuk membawa anak-anaknya, membawa keluarganya, memiliki penunggu pagi dan penunggu malam. Ya, sekenanya kalau malam karena waktu pulangnya tidak tentu, dan penunggu pagi ya sebisanya sebelum ia pergi berangkat ngantor lah istilahnya. Dan dalam hal-hal yang kecil ini, saya bisa melihat bahwa ketika saya sekarang ini maksudnya, ketika saya melihat ke belakang, saya bisa melihat bahwa ada begitu banyak hal-hal yang Allah menuntun saya di dalam perjalanan rohani saya. Saya bisa melihat bahwa bagaimana sejak masa kecil, seperti ayat Amsal 22:6 ini dikatakan bahwa saya sudah dididik untuk mengikuti jalan yang patut bagi saya. Dan di dalam didikan saya semasa kecil itu, akhirnya berujung kepada keputusan saya untuk memberikan diri saya dibaptis waktu saya berusia 12 tahun. Dan ini menjadi suatu pengalaman yang setiap kali ketika saya merasa, aduh Tuhan, ketika saya menjalani hidup, bahkan setelah saya beranjak lebih dewasa, SMP, SMA, kuliah, bekerja, dan bahkan sekarang sudah berkeluarga dan bekerja lagi, ada hal-hal tertentu yang bisa saya ingat, di mana ketika saya merasakan kesulitan atau saya merasakan sedikit lemah iman, dan saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah Engkau masih bersama-sama dengan saya di dalam perjalanan saya? Apakah Engkau masih bersama dengan saya ketika saya mengalami masalah yang sekarang sedang saya alami? Lalu kemudian saya mengambil waktu biasanya untuk melihat ke belakang. Di manakah Allah sudah bersama-sama dengan saya? Ketika saya kuliah, Allah sudah bersama-sama dengan saya. Ketika saya bekerja, ada saat-saat di mana saya melihat bahwa Allah memang ada turut andil dan bekerja dalam kehidupan saya. Dan ketika saya melihat ke yang paling belakangnya adalah ketika saya dulu dibaptis ini, di situ saya merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Bahwa saya bisa melihat ke dalam teladan yang diberikan oleh mama saya yang rindu untuk mendidik anak-anaknya berjalan di jalan yang patut baginya, bagi orang muda, bagi saya, bagi anak-anaknya. Dan itulah yang membuat saya sekarang melihat, oh iya, bahwa memang sejauh ini Allah sudah menuntun saya, sehingga saya tidak perlu takut lagi akan bagaimana saya perlu menjalani hari-hari saya, bagaimana saya perlu untuk mencukupi kebutuhan hidup saya, bagaimana saya perlu untuk bisa memiliki hikmat, bagaimana saya bisa memiliki apa yang saya butuhkan untuk menjalani hari-hari saya. Dan di sana saya bisa menyadari bahwa Allah adalah Allah yang setia, bahwa Allah adalah Allah yang selalu ada berjalan bersama-sama dengan saya. Dan hal itu sudah dipupuk sejak dari kecil, sejak ketika saya diajar dan dididik oleh orang tua saya. Mungkin sebagai satu lagi kata-kata penutup, ada kutipannya di sini dikatakan, we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Dalam bahasa Indonesianya, dikatakan bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali ketika kita melupakan cara Tuhan telah memimpin kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Jadi di sini Nyonya White mengingatkan kembali kepada kita bahwa perlu untuk memiliki suatu tugu-tugu peringatan di mana ketika kita sedang khawatir akan masa depan, kita sedang takut akan apa yang akan terjadi di masa depan, kita bisa melihat ke belakang
dan bisa melihat bagaimana peringatan-peringatan akan janji setia Allah, tentang bagaimana pengalaman kehidupan kerohanian kita. Bagi saya, salah satu yang paling berkesan adalah ketika saya dibaptis. Itu mengingatkan saya akan masa kecil saya, mengingatkan saya akan bagaimana orang tua saya sudah mendidik saya di dalam kebenaran. Dan itu adalah salah satu hal yang menolong saya ketika saya harus membawa diri saya, ketika saya kuliah, ketika saya semakin dewasa, semakin besar lagi. Dan di sini bagaimana kita bisa memiliki suatu keyakinan akan masa depan adalah ketika kita bisa melihat ke belakang dan mengetahui bahwa Allah sudah menuntun kita dan sudah mendidik kita bahkan di masa lalu kita. Dan ada tugas bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya supaya memiliki pengalaman-pengalaman rohani bahkan sedari kecil yang bisa mereka lihat ke belakang sehingga mereka bisa menjadikan hal itu sebagai hal yang menguatkan mereka ketika mereka beranjak dewasa. Dan memang itu adalah tugas yang sangat penting bagi orang tua, dan itu juga adalah hal yang kita sendiri pun bahkan ketika kita di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita melihat mengalami suatu hal, mengalami suatu berkat, marilah kita membuat suatu catatan, membuat suatu peringatan akan bagaimana Allah sudah bekerja ketika mungkin ada jawaban doa, ketika mungkin ada kesembuhan dari penyakit, ketika mungkin kita mendapatkan berkat. Biarlah hal-hal itu kita catat, kita ingat, sehingga itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Dan ketika kita melihat ke belakang, kita akan bisa mengatakan, ya, Tuhan telah menolong kita sampai sejauh ini. Dan itulah yang bisa menjadikan sesuatu yang boleh menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Ya, kiranya renungan ini boleh menguatkan kita semua. Saya berdoa Tuhan Yesus. Amin.